Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam seri pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas waktu yang baik ini. Kami boleh kembali bertemu melalui kanal virtual ini, di mana kami akan melanjutkan seri pembelajaran kami. Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami pelajaran ini dengan baik. Kami boleh dipertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang keempat. Judulnya adalah konflik di balik semua konflik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat ayat inti kita pada saat ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 14. Dikatakan demikian, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sebagai fokus pelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 dan kitab Yesaya ayat pasal 37 ayat 16, lalu kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, Ulangan 32 ayat 17, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, dan Yosua 6 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi tinjauan umum dari pelajaran kita pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa kitab Yosua juga merupakan kitab perang, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi, keterlibatan langsung Allah dalam penaklukan Kanaan secara drastis ini memengaruhi hakikat perang ini, yang oleh sebagian orang disebut sebagai perang suci, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Bapak Ibu, bagi mereka yang tersentuh oleh sengatan perang, kombinasi antara perang dan suci mungkin sangat meresahkan Bapak Ibu sekalian. Namun, bagi banyak orang Kristen, yang lebih menjengkelkan adalah penggambaran Allah sebagai seorang pejuang yang tidak hanya memerintahkan Israel untuk maju melawan orang Kanaan dan bangsa-bangsa lainnya, tetapi juga
berperang untuk mereka. Bapak-Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada pelajaran kali ini kita akan mencoba membahas topik yang sensitif dan tentunya menegangkan. Kajian kita tentang topik ini, Bapak-Ibu sekalian, melibatkan pendekatan dua bagian. Bagian pertama ini berkaitan dengan pandangan dunia yang menyediakan lensa yang kita gunakan untuk menafsirkan data Alkitab. Lalu bagian kedua, Bapak-Ibu sekalian, ini melibatkan analisis yang baik terhadap data Alkitab itu sendiri, termasuk pemahaman yang tepat tentang bahasa Alkitab, aspek sastranya, dan tentunya konteks historisnya. Pelajaran kali ini atau pelajaran pekan ini, ya Bapak Ibu sekalian, berfokus pada bagian pertama dari pendekatan tersebut. Konflik besar antara kebaikan dan kejahatan yang dimulai dengan pemberontakan Lucifer di surga, Bapak Ibu sekalian, merupakan aspek yang sangat diperlukan dari pandangan dunia yang tepat untuk menangani masalah yang rumit ini. Keterlibatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam peperangan Yosua ini dapat dipahami dengan benar hanya dalam terang partisipasinya dalam konflik yang lebih luas ini. Pemahaman yang benar tentang konflik besar ini memengaruhi semua doktrin Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Tidaklah berlebihan untuk menegaskan bahwa konflik besar adalah lensa Advent yang paling tepat untuk menafsirkan masalah ini dan kitab suci secara keseluruhan. Memang, Alkitab mendorong kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menggunakan lensa ini sejak awal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian komentar dari pelajaran kita pada kali ini. Topik yang mau kita lihat bagian yang pertama adalah konflik besar sebagai kerangka teologis kitab suci dan Adventisme. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pemahaman yang tidak memadai terhadap metanarasi konflik dan konflik kosmis pasti ini akan membatasi kemampuan penafsir Alkitab untuk memahami tidak hanya konsep perang suci Yosua, tetapi juga gambaran besar kitab suci. Persepsi yang kurang memadai terhadap pandangan ini, Bapak Ibu sekalian, memengaruhi hampir setiap doktrin Alkitab. Faktanya, hanya pemahaman tentang konflik kosmis yang memberi orang Kristen pandangan dunia sejarah yang rasional dan saling berkaitan. Catatan dari Frank Holbrook dalam bukunya The Great Controversy dalam Handbook of Seventh-day Adventist Theology, edisi Raul Dederen, Hagerstone, MD, Review and Herald, 2 tahun 2000, halaman 995. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pentingnya pandangan dunia ini terbukti dalam bagaimana pertentangan besar membentuk sistem kepercayaan gereja Masih Advent hari ke-7. Seperti yang akan kita lihat, 28 kepercayaan gereja dapat dikategorikan ke dalam 6 doktrin. Di bawah ini berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan ringkasan singkat tentang bagaimana pandangan dunia
terhadap pertentangan besar memengaruhi kepercayaan ini. Yang pertama, kita lihat yang berikutnya adalah Tuhan. Ketika berhadapan dengan kejahatan, Allah tidak hanya menangani kesulitan manusia, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, Ia bekerja untuk menunjukkan keadilannya kepada semua ciptaan yang luas di dunia yang tidak tersentuh oleh dosa. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Di tengah konflik besar itu terdapat teodisi. Dalam pembatasan sementara yang dibuat sendiri, Allah mengizinkan kejahatan berkembang hingga pada titik tertentu untuk menunjukkan karakternya yang sebenarnya, sehingga ciptaan Allah dapat melihat dalam terang yang sebenarnya. Dengan cara ini Bapak Ibu sekalian, mereka dapat menyadari kasih dan keadilan Allah ketika menangani krisis tertentu dalam pertentangan besar itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, setiap pembacaan kitab suci tanpa persepsi ini pada akhirnya akan menghasilkan pandangan yang menyimpang tentang karakter Allah, baik mengenai kemampuannya atau kemauannya untuk mengakhiri kejahatan. Karena alasan ini Bapak Ibu sekalian, pengumuman ilahi mengenai kehancuran orang Kanaan 400 tahun sebelum Yosua harus dilihat dengan latar belakang ini tentunya Bapak Ibu. Yang kita bisa lihat dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah mengizinkan kejahatan di negeri itu berkembang hingga batas yang ditentukan. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak sekedar memberikan tanah itu kepada Israel, tetapi juga menghakimi dosa yang terus dilakukan bangsa-bangsa tersebut dengan mengusir mereka dari tanah itu. Imamat pasal 18 ayat 24 dan 25. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari sisi manusia. Allah ini menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kekekalan ini dikondisikan pada kesetiaan mereka berdasarkan kehendak bebas mereka untuk mematuhi peran mereka sebagai rekan sekerja pencipta. Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pemberontakan yang dimulai di surga ini dipindahkan ke bumi ini ketika pasangan pertama yaitu Adam dan Hawa memilih untuk bersekutu dengan iblis. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, kematian, kerusakan, dan penderitaan ini memasuki lingkungan dunia yang tadinya sangat sempurna. Sejak saat itu Bapak Ibu, manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa dan bahkan berbuat kejahatan. Roma 3 ayat 23, yang tanpa campur tangan Allah akan membawa dunia ini ke dalam kekacauan yang tak berujung. Roma pasal 8 ayat 22. Karena sifat Allah yang kudus, Bapak Ibu sekalian, yang penuh kasih, Ia tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap dosa dan kecenderungan manusia untuk berbuat jahat. Habakuk 1 ayat 13. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebagai hakim yang adil, Ia turun tangan untuk memutus spiral dosa yang merusak. Wahyu 20 ayat 14. Bapak Ibu sekalian, penaklukan Kanaan
dan penghancuran mereka yang memutuskan untuk berpegang teguh pada lingkaran setan ini mencerminkan keinginan ilahi untuk memberantas kejahatan. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam bagian keselamatan. Munculnya konflik kosmis tidak membuat Allah lengah. Sebuah rencana keselamatan telah disusun dalam persekutuan kekal Trinitas. 1 Petrus 1 ayat 20. Inti dari rencana ini adalah kematian Yesus yang menebus dosa dan pelayanannya di bait suci surga. Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Yesus manusia memiliki kesempatan baru dan dengan kuasanya dapat mengalahkan dosa. Kolose 2 ayat 13. Di kayu salib Bapak Ibu sekalian, Ia membayar harga dengan mati menggantikan kita. Dalam pelayanan surgawinya, Ia menyediakan jasa-jasanya bagi semua orang. Mengingat apa yang Yesus lakukan, tidak seorang pun berada di luar kemampuan Allah untuk memulihkan, bahkan di pusat Kanaan, seperti yang diungkapkan dalam kisah Rahab dan orang-orang Gibeon, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita lihat dalam bagian tentang gereja. Bapak Ibu, berdasarkan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan pelayanannya selanjutnya di bait suci surgawi, sebuah ciptaan baru pun muncul. Komunitas orang percaya yang baru ini didorong untuk berkumpul di bawah kepemimpinan Juru Selamat yang telah bangkit di gereja atau yang disebut dengan eklesia, yang juga dikenal sebagai tubuh Kristus. Matius 16 ayat 18, 1 Korintus 12 ayat 27. Bapak Ibu sekalian, gereja memiliki misi untuk memberitakan Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 dalam konteks seluruh rencana Allah. Kisah 20 ayat 27. Dan membawa orang-orang dari segala bangsa ke dalam persekutuannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dalam akhir pertentangan besar di bumi ini Bapak Ibu sekalian, gereja memiliki peran penting dalam rencana Allah. Karena alasan inilah Bapak Ibu sekalian, gereja telah diserang dengan keras oleh iblis. Namun Bapak Ibu, Allah selalu memelihara umat sisa yang setia, yang pada akhirnya akan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memberitakan undangan kasih karunia terakhir bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Israel yang militan menang di masa yang lalu, Bapak Ibu sekalian, demikian pula gereja yang militan di bawah kepemimpinan Yosua yang baru, yaitu Yesus, pada akhirnya akan menang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya adalah tentang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Konflik kosmis ini adalah narasi yang membentuk kehidupan kita, yang memengaruhi setiap aspek seperti cara kita mengelola keuangan, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan pribadi. Sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu, kita ini didesak untuk menyerupai Yesus melalui kehidupan sebagai murid yang setia, yang ditandai dengan penyerahan diri yang radikal dan ketaatan kepada Tuhan. Wahyu 14 ayat 12. Bapak Ibu, meskipun keselamatan tidak diperoleh melalui ketaatan pada hukum Tuhan, menyelaraskan diri kita dengan prinsip-prinsip moral hukumnya, ini berfungsi sebagai bukti
bukti pengalaman baru kita akan keselamatan di dalam Yesus. Ketaatan pada perintah-perintah ilahi Bapak Ibu, terutama ketaatan pada hari ketujuh sebagai Sabat, sebagai tindakan penyembahan akan menjadi pusat kontroversi selama saat-saat terakhir perang kosmis ini di bumi. Wahyu 12 sampai pasal 13. Demikian pula Bapak Ibu sekalian di tanah perjanjian. Orang Israel ini dipanggil untuk hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Ketaatan mengalami hasil positif dari ketaatan sebagai bangsa imam. Bagaimana dengan peristiwa hari terakhir? Dunia akhir Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, dampak dari pandangan dunia tentang konflik besar, bahkan lebih besar pada doktrin peristiwa akhir zaman. Zaman akhir Bapak Ibu, ini dimulai setelah berakhirnya periode nubuatan 2300 hari dan membuka jalan bagi penghakiman ilahi dalam 3 fase. Tahap pertama, yang juga dikenal sebagai penghakiman pra-Advent. Ini dimulai pada tanggal 22 Oktober 1844. Ketika pemulihan atau penyucian bait suci surgawi ini dimulai. Ini kita bisa lihat dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Bapak Ibu sekalian, tahap ini berlangsung hingga kedatangan Yesus kedua yang membuka tahap pengadilan kedua yang juga dikenal sebagai penghakiman berdasarkan bukti, di mana orang-orang yang ditebus akan berpartisipasi selama mereka tinggal selama 1000 tahun di surga. Wahyu 20 ayat 4 sampai. Pada akhir periode ini Bapak Ibu sekalian, penghakiman eksekutif menutup konflik kosmis dengan kehancuran iblis, para malaikatnya, dan semua orang berdosa yang tidak bertobat. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 14. Apa yang diharapkan dalam setiap fase Bapak Ibu sekalian? Teodisi. Teodisi adalah perhatian Allah dalam menunjukkan kasih dan keadilannya dalam memberantas kejahatan dari alam semesta. Dalam penghakiman pra-Advent, ia menyatakan keadilan dan kasihnya kepada dunia yang belum jatuh dengan menyelamatkan umatnya dan mengutuk tanduk kecil dan para pengikutnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam penghakiman berdasarkan bukti, Bapak Ibu, Allah menyatakan hal yang sama kepada orang-orang yang ditebus ketika mereka dicatat dalam catatan surgawi, mengapa beberapa orang diselamatkan dan yang lain terhilang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dalam penghakiman eksekutif di akhir milenium, bahkan iblis, para malaikat yang jatuh, dan orang yang terhilang akan berlutut dalam pengakuan bahwa Allah itu adil. Wahyu Roma pasal 14 ayat yang ke-11. Kelompok ini Bapak Ibu mencakup semua orang Kanaan yang seperti orang-orang terhilang lainnya. Ini menolak menerima kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam bagian yang berikutnya, yaitu aplikasi kehidupan dari pelajaran kita kali ini. Bagian yang pertama kita lihat tentang pertempuran rohani saat ini. Dalam banyak situasi, hakikat rohani peperangan Israel menjadi jelas karena keterlibatan langsung Allah.
Renungkan dengan seksama kejadian-kejadian di bawah ini dan pikirkanlah Bapak Ibu, bagaimana kejadian-kejadian tersebut dapat mengajar orang-orang Kristen dewasa ini tentang hakikat peperangan rohani dan cara-cara di mana kita dapat menjadi pemenang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian interaksi antara manusia dan peran ilahi. Hakim-Hakim 7, Gideon mengalahkan orang Midian dengan hanya 300 orang saja setelah menyingkirkan 32.000 tentara. Pasukan yang tersisa Bapak Ibu sekalian mengalahkan pasukan besar orang Midian dengan memecahkan tempayan dan meniup trompet. Ini kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 20. Sementara penduduk yang kelaparan di tembok kota Samaria sama sekali tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian tiba-tiba berubah menguntungkan mereka. 4 orang kusta menjelajahi perkemahan kosong dari pasukan Aram yang besar, yang meninggalkan posisinya dengan tergesa-gesa dan meninggalkan segalanya dalam kekacauan. Yesaya 36 ayat sampai 38. Yesaya pasal 36 sampai pasal 38. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, Raja Hizkia, Bapak Ibu sekalian, mencari Tuhan dan Nabi Yesaya untuk meminta bantuan. Tentara Sanherib, Bapak Ibu, Raja Asyur yang berkekuatan 185.000 orang merupakan ancaman terbesar yang pernah dihadapi Yerusalem. Dalam krisis eksistensial ini, Tuhan secara ajaib campur tangan untuk menyelamatkan kota yang tak berdaya itu. Bagian A, sekarang bandingkan kisah-kisah di atas yang tadi sudah diceritakan dengan uraian tentang pertempuran akhir dalam sejarah manusia yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu. Apakah persamaannya Bapak Ibu sekalian? Yang berikutnya B, bagaimanakah pertempuran Israel yang paling memperkuat iman kita sehubungan dengan hasil konflik kosmis dalam kitab Wahyu? Kita bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Dalam konfrontasi terakhir, iblis mengerahkan pasukan besar untuk melancarkan serangan terakhirnya terhadap Allah dan umat tebusan di Yerusalem Baru. Pertanyaannya, bagaimanakah pertempuran terakhir ini mengakhiri perang di balik semua perang? Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pada saat ini untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Kami sudah mempelajari pelajaran ini. Tuhan kiranya mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik. Biarlah dimanapun kami berada, bersama seluruh umat-umat Tuhan, melalui kanal virtual ini kami sudah mempelajari firman. Tuhan berkati mereka seluruhnya. Tuhan berkati mereka di dalam kekuatan iman. Ya Tuhan, di saat mereka menghadapi pergumulan kesehatan, kiranya Tuhan bantu sehingga mereka boleh mendapatkan kepulihan yang berasal dari surga. Dalam usaha tangan mereka juga ya Tuhan, biarlah Engkau berkati. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terlebih mereka boleh gunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk mensupport penginjilan di tempat mereka berada. Bapa kami surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa raga kami. Biarlah pertemuan yang baik, yang indah, boleh menjadi bagian kami dalam kanal virtual ini,
kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan. Inilah dua permohonan kami Bapa. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.